Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ibu Lili Agus Purnomo. Yang saya hormati staf ahli, sekretaris beserta pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang, dan narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Yang saya hormati pengurus Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang beserta kader Pokja 3, Tim Penggerak PKK Desa, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, atau biasa tiap bulan kita laksanakan rapat pleno PKK dalam keadaan sehat walafiat. Rapat pleno kali ini berbeda dari sebelumnya, nggih Bu. Kita tadi secara simbolis dihadiri oleh Bapak Penjabat Bupati Jombang selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Kami juga menindaklanjuti surat edaran Bapak PJ Bupati Jombang tentang gerakan menanam cabai dan pemanfaatan lahan pekarangan, serta serangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang melaksanakan pembagian bibit cabai kepada seluruh kecamatan sebanyak 21 kecamatan yang totalnya sebanyak 1.750 bibit cabai. Masing-masing kecamatan mendapatkan 75 bibit yang siap tanam, sekaligus gerakan tanam cabai bersama tim penggerak PKK tadi secara simbolis, yang mana untuk upaya-upaya yang pertama bentuk pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga, yang kedua pemanfaatan pekarangan rumah tangga untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga. Kemudian salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan penanaman cabai, sehingga untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati, maka PKK berperan penting dalam menggerakkan masyarakat secara menyeluruh untuk gerakan penanaman cabai. Kemudian pembagian bibit ini diutamakan alokasi pada kecamatan atau desa yang mempunyai kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, atau Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nggih. Mohon izin kepada Bunda Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, kepada Bunda-Bunda Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan seluruh hadirin yang diundang dalam pertemuan silaturahim keluarga besar PKK Kabupaten Jombang. Dalam forum ini kami dari Dinas Pertanian akan sedikit berbagi informasi tips terkait dengan budidaya percabean. Tapi sebelum itu saya mohon info, saya diberi waktu berapa menit ini? Deal berapa? Deal 30 menit. Saya diingatkan kalau nanti saya lebih ya. Iya. Ya, soalnya biasanya ngobrol itu saking enaknya terus lupa waktu nggih. Ditet gitu, malu ning kurang 5 detik gitu. Nggih. Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga nanti yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan mudah dimengerti untuk kita semua.
Oke, ini sesuai requestnya panjenengan. Kami kemarin ditodong untuk bisa memberikan materi terkait dengan pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga dan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dengan budidaya tanaman cabai rawit. Oke. Perkenalkan, saya Nuning Istiawati, seorang penyuluh pertanian ahli madya yang sudah berada di Dinas Pertanian sejak tahun 2006 sampai dengan hari ini. Kebetulan didapuk dalam keahlian terkait dengan hortikultura. Next. Oke, tidak jauh-jauh, ini adalah terkait dengan pemanfaatan pekarangan yang kita lagi ngehits sekarang, yaitu pemanfaatan pekarangan lestari, di mana pemerintah berupaya mengajak kita semua, ya, termasuk panjenengan selaku penggerak dari PKK, untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk berbudidaya secara intensif, ya, secara intensif memenuhi kebutuhan rumah tangganya panjenengan sendiri. Itu adalah minimal memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Manakala ada bonus bisnis bisa meningkatkan pendapatan, syukur alhamdulillah, dan itu memang yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, next. Ibu-ibu, terkait dengan bertanam di pekarangan ini, ada beberapa hal yang kita sesuaikan, ya, kita kondisikan, yaitu terkait dengan optimalisasi lahan sempit. Kita berbudidaya, kalau bertanam di pekarangan ini karena lahannya disebut lahan pekarangan karena lahannya sempit, ya. Lahannya sempit, kita bisa melakukan budidaya secara vertikultur, memakai rak ke atas ataupun rak ke samping, ya. Rak ke atas atau ke samping, ya, ini tujuannya adalah untuk satu tadi peningkatan kebutuhan pangan, pemanfaatan lahan sempit. Yang ketiga adalah menggiatkan pertanian ekonomi produksi keluarga. Next. Oke, ini ya mungkin ya sudah kita kenal, ada namanya rak vertikultur, jadi raknya ke atas, ya, ke atas dan juga ke samping. Nah, ini berupa rak-rak seperti ini karena kita memanfaatkan lahan seadanya yang ada di sekitar rumah. Mau bikin seperti ini bisa, ya, tinggal request saja. Oke, next. Oke, ini tujuan secara umum, ya, terkait dengan kemandirian pangan gizi dalam rumah tangga berbasis pemanfaatan lahan pekarangan. Saya yakin ini sudah berkali-kali disampaikan, dan panjenengan kalau memberi informasi kepada anggota PKK-nya juga sudah disampaikan terkait dengan memudahkan akses pangan, bahan pangan B2SA, ya, beragam, bergizi, berimbang dan aman. Angka stunting yang sekarang juga masih menjadi program hitsnya dari kementerian, dari pemerintah untuk kita meminimalisir angka stunting. Kemudian kita berupaya perilaku sehat, bisa meningkatkan pendapatan keluarga, membuka ruangan yang nyaman dan segar. Yang terakhir membangun kekerabatan. Oke. Next. Kita fokus ke cabai sekarang. Yang jenengan kehendaki cabai-cabean atau cabai rawit, ya. Kita sekarang fokus ke cabai rawit. Yang kita bahas terkait dengan cabai rawit, dia punya nama latin yaitu Capsicum frutescens. Ini adalah golongan sayur yang kaya atau tinggi vitamin C dan juga beta karotinnya. Ibu-ibu mungkin tidak menyadari bahwa sebenarnya si cabai ini sefamili, sekeluarga dengan Solanaceum, yaitu terong, masa terong. Jadi kalau saya ini nanti menginformasikan terkait budidaya cabai, sebenarnya nanti terkait sama terong dan terkait sama tomat mungkin juga akan sama seperti ini perlakuannya. Okay. Next. Oke. Ini syarat iklim. Syarat iklim. Jadi kita nggak serta-merta nanam, ya. Kita nggak serta-merta menanam, tapi kita mengkondisikan agroklimat yang sesuai dengan kebutuhannya si tanaman cabai. Tanaman cabai bisa hidup baik di pH tanah sekitar 6 sampai dengan 7. Bagaimana kita bisa tahu pH tanah? Ada alat ukur untuk mengukur pH tanah, ya. Kemudian cabai ini bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi karena ada banyak sekali varian, ya, jenis-jenis cabai yang nanti bisa dikondisikan, kita pilih untuk ditanam di tempat kita masing-masing, disesuaikan. Kemudian air ini fardu ain, ya, harus ada. Kemudian iklimnya
berada pada suhu sekitar 25 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian siangnya itu pada kondisi 18 sampai 20 derajat Celcius. Itu untuk malam hari ya. Oke, next. Oke. Ini ngapain sih kita budidaya cabai gitu kan? Ya, kita budidaya cabai diharapkan nanti bisa menciptakan buah atau sayuran yang aman kita konsumsi untuk diri kita sendiri beserta dengan keluarga kita. Kemudian nanti kita akan dapatkan ukuran buah yang beragam. Nah, ini ada target produksi. Mungkin yang kepo, sebenarnya satu tanaman cabai itu bisa menghasilkan buah cabainya itu sampai dengan berapa kilo, gitu ya. Pernah nggak ada yang sampai menghitung? Enggak. Iya. Enggak pernah dipetili ya, pakai dijupui ya gitu ya. Jadi target produksi ini target ya sekitar 9 on sampai dengan 1 kilo. Jadi satu kali tanaman cabai berbunga yang pertama sampai dengan berbuah, dipetik panjenengan berulang kali itu targetnya adalah sekitar sampai dengan 1 kilo. Tapi yang umum di Kabupaten Jombang ini kisarannya hanya 5 on, 5 sampai 6 on. Ya. Karena itu tadi kesesuaian lahan, iklim, cuaca dan sebagainya itu juga berpengaruh. Oke, next Mbak Rara. Oke. Kita hari ini mempelajari banyak hal. Ada 9 hal yang harus kita pelajari karena kemarin requestnya terkait budidaya mulai awal sampai akhir. Tapi kalau waktunya 30 menit saya agak percepat nanti ya. Yang penting panjenengan paham poin-poinnya saja. Oke, next. Penyediaan benih. Inti dari penyediaan benih ini panjenengan harus bisa memilih benih yang bisa dan baik dan produktif untuk ditanam di wilayahnya panjenengan. Yang kediamannya di daerah Wonosalam akan berbeda dengan yang kediamannya di daerah Utara Berantas. Ya, daerah Pelandaan, Kabuh dan sebagainya itu mungkin memilih jenis bibitnya atau benihnya yang berbeda. Next. Intinya dari benih ini gunakan varietas yang dianjurkan. Artinya kita beli produk yang berlabel. Ada yang kadang-kadang itu buah cabainya sudah busuk di rumah, kemudian dikeringkan, kemudian ditanam. Ya, mungkin yang terjadi sering seperti itu ya. Boleh apa enggak boleh? Boleh, siapa yang melarang? Iya, hanya saja tidak dianjurkan. Ya, boleh, tapi tidak dalam tahap untuk dianjurkan. Kita menganjurkannya memakai yang benih berlabel ya. Jadi ini benih ini sudah bersertifikat, jelas dan sudah pasti unggulnya. Ketika ditanam dia akan tumbuh dengan baik. Kalau kita nanamnya dari buah yang kita yang busuk atau yang kering, kemungkinan nanti tumbuhnya akan beragam. Ya, beragam. Oke. Next. Nah, ini tulisannya kecil, tapi saya yakin ini bermanfaat bagi teman-teman atau panjenengan ketika nanti menginformasikan kepada seluruh anggotanya. Ini ada berbagai macam jenis produk benihnya cabai dan juga spesifikasi. Seperti yang kita bagikan hari ini itu kita memakai, kita sebut merek, kita pakai produknya Aurasid benih cabai rawit unggul Ori 212. Jadi yang dibagikan ke panjenengan semua itu adalah jenis Ori 212 yang buahnya itu merenul ke atas. Ya, warnanya putih merenul ke atas. Ini harga beli bibitnya satu pack itu paling murah kisaran 55.000. Ya. Kemudian ada beberapa semacam spesifikasi dari produk. Nah, ini saya di sini mencantumkan ada 10 produk. Nanti mungkin kalau filenya dibagikan bisa panjenengan baca dengan detail. Ini ada kesesuaian lahan, ada yang bisa di lahan di dataran rendah, di dataran tinggi dan sebagainya. Nah, sampai dengan hasil produksinya kira-kira sampai dengan berapa juga ada. Oke. Nah, ini saya hanya ngambil 10 terbesar, 10 teratas yang biasanya kita yang banyak ditanam oleh petani. Ya. Oke. Ibu, panjenengan nerimanya dari kami kan sudah berupa bibit tuh. Tinggal pindah tanam saja. Tapi sebelum pindah tanam atau belum berupa bibit itu kita kan nyemai dulu. Dinas Pertanian bersama dengan rekan tani yang kita dampingi membuat persemaian dulu. Ya. Persemaiannya itu caranya seperti ini, Bu. Agak riweh,
media tanam yang digunakan minimal adalah campuran tanah dan pupuk kandang. Ya, bisa memakai pupuk bokasi dengan perbandingan 1:1. Itu minimal. Ketika ada yang berkreasi, Mbak Nuning, di tempat saya itu ada banyak sekam, boleh dipakai? Boleh. Ketika ada sekamnya sudah dibakar, sisa kemarin nanam aglonema gitu kan, dipakai? Boleh. Perbandingannya 1:1:1:1. Ya. Tapi minimal 2 ini panjenengan ada, tanah dan pupuk kandang. Oke. Ini ya. Jadi ketika beli yang sasetan itu, benih itu harusnya direndam dulu di dalam air hangat minimal 1 jam. Gunanya itu gugah, nangekno yang dia sudah tidur lama di dalam saset itu agar tergerak untuk bisa, kalau direndam di air biasanya kan agak menggemuk ya. Ya, sama seperti bal muntol. Kalau kita main dulu dicemplungno di lengok gas gitu kan ya agak mekar gitu ya. Ini gunanya juga sama. Jadi membuat turgornya itu selama ini dia terdiam tertidur itu akhirnya bisa bergerak. Dengan begitu nanti akan tumbuh tingilnya putihnya itu yang calon akarnya itu akan lembaganya itu akan mudah ya. Ya, ini setelah direndam 1 jam, kemudian media tanamnya itu harus disiapkan 1 minggu sebelumnya. Kemudian benihnya itu setelah ditanam tidak boleh dipanaskan dulu, ditaruh di tempat yang agak teduh sampai dengan 10 hari, kemudian baru dipindahkan. Kalau sudah punya 4-5 helai daun seperti yang panjenengan bawa itu, baru boleh dipindah tempatkan yang lebih luas. Oke. Next. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada namanya polybagsosis. Ya, yang jenengan bawa itu polybagsosis. Jadi sebenarnya plastik panjang yang kita potong-potong-potong. Ya, kita dimanfaatkan untuk media. Kita gunting seperti ini, kita tata. Ini kalau pakai tray ya, kita tata. Nah, seperti ini. Ada yang disungkup karena di awal ya harus ada tempat yang teduh. Oke, next. Oke, persiapan media yang saya informasikan tadi minimal adalah tanah dan bokasi atau pupuk kandang, perbandingan 1:1. Next. Oke, ini informasi untuk yang ada di lahan dan juga yang ada di polybag. Kalau di polybag ini tadi saya informasikan pencampuran tanah, arang, sekam atau kompos semuanya perbandingan 1:1. Kemudian jarak tanam, Bunda. Polybagnya ditaruh di sebelah sini, paling enggak 0,5 meter ke kanan atau ke depan atau ke belakang, itu jaraknya minimal adalah 50 cm. Ya, biar nanti enggak bersinggungan ketika dia sudah besar. Sirkulasi udara juga bagus, sinar matahari juga bisa cukup. Oke. Next. Nah, ini ada yang istimewa, kalau kita dipakai di lahan pertanian, kita bisanya memanfaatkan dolomit. Ya, jadi media tanam itu dicampur sama dolomit atau kapur tanah. Ya, sama kapur. Kalau di polybag mau ditambahi juga monggo silakan, enggak pun juga enggak masalah. Oke, next. Oke. Kalau di pekarangan monggo memanfaatkan adanya pot ya, pot bisa, polybag juga bisa. Ini ada gambar kita melaksanakan pencampuran bahan. Next. Oke, pupuk. Nah, pupuk dasar adalah pupuk kandang yang sudah matang sekitar 2 minggu sebelum tanam. Ini idealnya, Bunda. Tapi ketika panjenengan beli pupuknya itu adalah pupuk yang sudah terfermentasi, sudah matang gitu kan, bisa segera langsung dicampur dengan tanah dan juga bisa langsung dimanfaatkan. Oke. Kemudian pupuk anorganik NPK diberikan 5 hari sebelum tanam dengan cara ditebar, disiram dan ditutup mulsa. Ini kalau di lahan sawah. Tapi kalau di polybag jenengan pupuk NPK perso, Bunda, pupuk NPK. Iya, mestinya perso lah. Pokoknya kalau beli bilang aja pupuk NPK gitu aja. Itu 1 sendok makan dicampur dengan kisaran 3 liter air. Ya, kalau tanamnya di polybag. Kemudian 1 polybag itu disiramnya 1 gelas air ya, 1 gelas air mineral. Oke, dikocorkan begitu. Oke, next. Ini yang pemasangan pulsa di lahan. Next. Lanjut Mbak Rara. Oke, lanjut. Ini adalah contoh yang di lahan. Lagi.
Kita nanamnya itu baiknya kapan? Lakukan penanaman pagi hari atau sore hari agar tanaman tidak layu akibat terik cahaya matahari. Ya. Tadi pagi panjenengan sudah tanam itu sudah benar. Ya. Kalau tanamnya jam segini baiknya agak nanti sekaligus sore saja. Kuatirnya begitu ditanam loyo dia kena sinar matahari nggak kuat karena dia butuh waktu untuk beradaptasi. Oke. Next. Nah ini cara tanamnya nggih. Jangan lupa plastiknya itu dibuang. Ya. Kan itu ada plastiknya. Di bibit itu kan ada plastiknya dibuang baru dibuat lubang tanam kemudian dimasukkan. Kuatirnya tangannya ini tangan-tangan yang tidak mau membumi. Artinya tangan yang enggan untuk pegang tanah dicemplung no mawon itu sama plastiknya. Meskipun sebenarnya plastiknya itu bolong kan, di bawahnya juga bolong juga nggak masalah dicampur ditanam jadi satu, dimasukkan, tapi nanti kelamaan. Jadi si akar ini tidak bisa bergerak dengan leluasa. Beda kalau plastiknya dibongkar, dia akan cepat beradaptasi akarnya. Yeah. Jangan lupa itu yang sering terjadi. Jadi nanam sekaligus plastiknya, itu yang sering terjadi. Oke, next. Lagi, ini ada pemasangan ajir. Ajir itu penopang nggih, cagak nggih. Biasanya dari batang bambu atau monggo lah silakan mau pakai besi mau kayak itu, kalau punya besi banyak juga monggo silakan. Tapi pakai batang bambu aja sudah cukup. Next Mbak Rara. Kalau ajir atau batang bambu dimanfaatkan untuk apa Bunda? Biar ndak patah ndak loyo. Iya, gampangnya gesenden ngoten ajane Bunda. Kita tahu bahwa tanaman cabai itu termasuk tanaman yang batangnya tidak terlalu kuat. Iya. Kalau dia sudah mulai banyak percabangan dan juga nanti berbunga, bisa jadi dia ambruk kalau kita nggak beri ajir. Jadi memang gunanya untuk menopang batang tanaman. Oke, next. Nah itu gambarnya. Cara memasang ajirnya. Kalau di pot ya seperti ini, taruh aja di sebelahnya pot. Di polybag juga seperti itu ya. Nah ini kalau yang di sawah ini Bu Faiz kayaknya ini di lapang, di sawah ini. Ya ini kalau di sawah masang ajirnya seperti ini, tapi kalau yang di polybag ataupun di pot bisa panjenengan tempatkan di sebelahnya tanaman cabenya. Oke, next. Perempelan. Apa Bunda perempelan? Apa Bunda? Pemangkasan. Oke, ya benar. Dirempel, kalau bahasanya di cabai memang dirempel, tapi sebenarnya dipangkas. Oke, next Mbak Ra. Kapan waktunya ngerempel? Sama seperti waktu tanam. Jadi diharapkan ngerempel ini dilakukan di pagi hari. Ya. Terus yang dirempel yang mana? Ada tunas di ketiak daun. Oke. Kemudian dilakukan perempelan bunga pada bunga cabang utama. Perempelan daun pada di cabang utama atau tajuk. Kemudian yang terakhir, nah ini pada umur 75 HST sampai dengan 90 HST. Next ada gambarnya, biar mempermudah kita paham. Sing kudune dirempel. Ya ini cepat dibuang kalau tumbuh tunas cabai seperti ini. Ini Bunda. Ini adalah tunas di ketiak daun. Ini daun utama, ya. Ini batang. Di sini ada yang kecil ini. Ini dirempel. Kalau kita biasanya ngelihatnya eman-eman ya, sekadung rumbu soalnya kan gitu. Tapi sebenarnya ini mengganggu. Artinya nanti pertumbuhan buahnya tidak akan bisa optimal. Nah, ini yang perlu dirempel. Ya, ini tunas yang tumbuh di ketiak daun dirempel pada umur 15 sampai 20 hari setelah tanam. Ini. Ting 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 ya ini ya. Nah, oke. Dirempel. Memang baiknya gitu. Iya, dipotes di pagi hari dilakukan dengan hati-hati. Oke. Kemudian setelah 30 hari setelah tanam, dia akan tumbuh bunga Bunda biasanya. Tapi bunganya itu biasanya di sini, di tengah-tengah. Kalau jenengan amati, di tengah-tengahnya di sini akan tumbuh bunga. Nah, ya. Biasanya jenengan seneng rek lombok kue sarape kembang gitu kan. Tapi bunganya akan muncul di sini. Bunga ini baiknya juga dirempel. Nah, ya. Meskipun nanti dia akan kalau jenengan biarkan besar, akan tumbuh buahnya juga akan besar. Tapi yang besar ya cuma si jindil atau dua di situ saja. Nanti yang cabang-cabang atasnya bunganya atau buahnya akan kecil. Nah, ya ini namanya dirempel. Ya.
Terus yang terakhir, daun-daun di bawah cabang dirempel pada 75 hari setelah tanam. Kalau nanti sudah berbunga ya, berbunga di atas itu sudah berbunga, daun yang ini yang paling bawah Bunda, ini jenengan rempel. Iya, biar tumbuhnya lebih baik ke atas dan produksinya lebih banyak untuk bisa berbuah. Oke. Gak tego ya kadang gitu ya. Iya. Ini di atas ini sebenarnya yang ini sudah dipotong. Jadi ini Bunda, ini gambar ini. Ini yang bunga daun 1, 2, 3, 4 yang atas sendiri ini sebenarnya juga harus dirempel. Digondeng cetek. Kenapa? Dengan rempel itu dia akan tumbuh cabang-cabang yang lebih banyak. Oke. Ini ya kalau sudah panjenengan pindahkan, insya Allah sekitar 2 minggu kemudian dia hidupnya sudah normal, baik-baik saja. Ini jenengan potes atasnya. Iya, ini dirompel di atas. Nanti dia akan tumbuh cabang-cabang baru. Ini kalau nggak jangan biarkan, dia akan jelentir ke atas ya sudah satu ini saja. Iya kan? Iya. Tapi kalau dipotes dia akan tumbuh cabang lagi baru dan akan semakin banyak. Kalau semakin banyak cabang, dia akan bunganya juga semakin banyak, buahnya juga akan banyak. Oke. Bisa dipahami ya caranya begitu. Memang agak cara yang agak harus tega ya. Harus tega. Oke, next Mbak Rara. Oke, lanjut ini pengairan ya. Pengairan juga lihat sikon saja, kalau memang tanahnya masih basah ya ampun disirami banyak-banyak nanti kuaternya busuk ya, melihat situasi kondisi. Kalau memang kering ya monggo segera disiram, tapi kalau masih basah jangan banyak-banyak disiram. Oke, lanjut. Nah, ini penyiraman bisa dilakukan disemprot di atas atau dikocor seperti tadi ya di bawah. Oke, lanjut. Pemupukan. Oke, lanjut. Nah, pupuknya hanya pakai NPK saja. Kalau memang punya di rumah, punya stok urea, punya stok ZA, KCL, ZK dan sebagainya, ini monggo silakan dipakai. Tapi secara umum kalau yang di polybag pakai NPK saja sudah cukup. Oke, next. Ini yang ngeri Bunda. Angka 8 pengendalian OPT, karena tanam cabai itu ketika kita beli bibitnya sudah bagus, kayak ini kan sudah bagus ya, seger, tapi begitu dipindah tanamkan, moro-moro kayak 1 minggu mengkeret gitu kan, atau 1 minggu kemudian daunnya itu ada yang warnanya kuning-kuning, ada yang itu tanpa kesalon tapi dia sudah keriting kan gitu ya. Oke, kita kupas di sini nanti. Oke. Jadi pada dasarnya yang membuat seperti itu adalah hama penyakit. Kita harus sanitasi. Artinya kalau memang ada gulma, yaitu rumput yang tidak berkenan ya, yang enggak seharusnya ada di situ, itu dengan cabut. Meskipun itu di polybag ya, tetap harus diambili, rumput-rumputnya diambili karena itu menjadi vektor. Vektor itu menjadi rumahnya, kediamannya hama penyakit untuk bersinggah sebelum nanti ke tanaman utama. Kalau rumputnya sudah ada banyak di situ, kemungkinan bisa jadi hama penyakitnya juga banyak yang singgah di situ. Ya. Kalau berdekatan kan gampang Bunda, karek nempel gitu aja kan bisa dia nular gitu ya. Oke. Jadi yang awal panjenengan harus bisa membersihkan lingkungan dari sekitar cabai. Ya, jangan sampai akhirnya biasanya nandur cabai sudah dibiarkan pembiaran sak oleh-oleh gitu kan. Nanti dapatnya juga insya Allah sak oleh-oleh kan gitu ya. Tidak sesuai dengan harapan. Oke, next. Nah, kalau misalnya sampai sudah dihinggapi hama atau penyakit gitu ya, sudah ada hamanya terus diapain? Kita kendalikan, kita atasi. Ya, caranya ada pemanfaatan pestisida. Pestisida ini adalah ada 2 macam, pestisida nabati dan juga pestisida kimia. Kalau skala rumah tangga saja di halaman pekarangan, tanamannya hanya sekitar 5 atau 10 saja, mbok yo gitu kan. Kalau saya menyarankan pakai pestisida yang alami saja. Ya, enggak usah yang beli yang kimia itu karena kita nanti juga buahnya kita konsumsi sendiri. Perlu 2 jam pelajaran khusus untuk mempelajari terkait dengan pestisida nabati. Tapi di sini saya berikan kepada panjenengan yang paling mudah dan bisa diterapkan. Manfaatkan yang utama adalah daun-daun yang pahit. Ketika di rumah ada daun pepaya, oke silakan bisa dipakai. Daun apa Bunda?
Daun sirsak. Oke, boleh. Daun sirsak juga pahit. Iya, ada lagi daun kehidupan. Jangan sampai terlalu pahit. Oke ya. Yang paling mudah mungkin saya contohkan pakai daun pepaya, dan itu memang bisa dibuktikan. Hanya daun pepaya saja, jenengan cacah, jenengan blender, dicampur dengan air, ya, didiamkan selama 1 malam, direndam sama air saja 1 malam, ya, airnya panjenengan saring, disemprotkan, siap. Jenengan coba kalau ketemu ulat, jenengan semprotkan, dia almarhum. Iya, ulat. Kalau dia ketemu sama semut, jenengan semprotkan, dia juga almarhumah. Tapi kalau semut nggak mengganggu, baiknya juga jangan diganggu kan gitu, nggih. Ya, kecuali kalau ulat itu tadi memang sudah menjadi hama, ya monggo silakan jenengan semprot. Hama, ulat, kemudian ada yang trip. Trip itu mungkin di bawahnya daunnya cabai. Kalau jangan dengan buka, ketika dia keriting, ya keriting itu bisa jadi ada hama yang ada di bawah daun. Jangan buka, jangan walik di baliknya daun itu. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang hitam, gitu kan. Itu kalau jenengan amati jenggilung itu nemen itu sebenarnya dia bergerak. Iya. Apits namanya kalau dari kita nyebutnya. Jadi itu dia menyebabkan keriting karena dia menghisap zat yang ada di dalam daun. Akhirnya daunnya jadi menjadi hijau atau daunnya menjadi keriting. Ya itu kita atasi. Kemudian nyemprotkannya Bunda. Wong hamanya itu di bawah daun gitu kan. Nyemprotkan di atas. Bisa sih dia kesabapan. Akhirnya kena aromanya bisa, tapi akhirnya nggak kena secara maksimal. Jadi nyemprotkannya juga kalau bisa dari bawah daun. Ya, biar kena. Gitu. Oke, bawah daun. Oke, boleh nggak Mbak Nuning ini pestisida dicampur dengan pupuk daun? Jawabannya kami harapkan tidak dilakukan, apalagi kalau pestisidanya kimia. Ya, diperlakukan sendiri. Kalau kita kan kadangnya maunya praktis ya, tak semprot pupuk sisan, tak campur sama pestisida sekalian, ben nggak mindon gawe ini penggawean gitu kan. Tapi tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Oke, next. Oke, ini berbagai macam jenis hama penyakit ya yang sering menyerang. Jadi ada masa vegetatif umur 4 sampai 45 hari setelah tanam. Itu mungkin menemui ini ada trips, kutu daun, tungau, lalat, kutu kebul, ulat gerayak dan sebagainya ini. Sampai dengan fase perembuhan 65 hari mungkin akan ada banyak berbagai macam jenis hama penyakit yang ditemui. Oke, next. Nah, ini gambarnya kutu kebul. Nah, ini kan putih-putih di bawah. Kalau jenengan obyek, piup, dia akan lari. Ya, dia akan lari. Jenengan semprot dia juga akan lari. Ya. Apalagi nyemprotnya di siang hari. Wah, dia nggak akan di situ. Ya, ini perso Bunda, saya yakin sering ketemu kalau ini yang putih-putih ini. Kalau nyemprot mengobati hama penyakit, waktunya baiknya siang, pagi, sore, malam. Saya tanya jenengan tanya saya Bunda. Sak kobere, oke siap. Pagi, malam, sore. Pagi dan sore. Oke, siap. Kalau memberikan pupuk itu diharapkan di pagi hari di saat stomata daunnya membuka, ya. Kalau memberi pupuk, ya. Tapi kalau memberikan pestisida itu kita kan pestisida buat apa? Buat ngatasi hama penyakit. Hama itu biasanya munculnya dia sebelum ada sinar matahari. Jadi kalau sudah ada sinar matahari dia mabrung, dia akan sembunyi entah kemana karena dia kepanasan. Jadi baiknya kalau nyemprot itu di pagi hari sebelum matahari terbit. Dia akan tetap ada di situ. Betul, ya betul. Atau kalau sore, sekalian sore hari setelah matahari terbenam. Nah gitu. Jadi biar enggak muspro, ketika jenengan semprot, enggak ada hama penyakitnya di situ kok jenengan semprot ya gitu. Itu nggih, itu bedanya. Oke. Next. Ini ya trips, lanjut. Di next saja, ini gambarnya kutu, ini gambarnya ulat. Nah, ini bercak daun. Oke, jamur. Ini tadi formulasi pestisida nabati, lagi ini antraknus, busuk buah ya. Mungkin sering lihat itu, loh wes panen. Terus terakhir kan panen. Ya, ini Bunda yang menarik. Tanaman cabai itu beragam, ya, beragam. Paling enggak dia umur 60 hari sudah menunjukkan bunga.
sekitar umur 75 sampai umur 120 hari dia menghasilkan buah. Kalau sudah selesai berbuah, apakah dia bisa berbunga lagi? Bisa, kalau panjenengan pelihara dengan baik. Ya, masih bisa. Harapan kami begini, ini kami contohkan dalam skala rumah tangga. Misalnya di bulan Januari panjenengan hanya tanam 5 polybag, Februari juga begitu. Setiap bulan panjenengan tanamnya mung 5 polybag. Panennya 4 bulan kemudian. Ini warna hijau Januari, jenengan panennya nanti di bulan April. Orange Februari, panjenengan panennya di bulan Mei. Ya. Kita sudah menghitung biaya produksi per polybag, beli bibit, beli pupuk, tenaganya panjenengan dihitung juga. Itu per polybag adalah sekitar Rp3.000 saja. Jadi kalau jenengan tanam 5 polybag, 5 dikalikan 3.000, jenengan butuh biaya 15.000. Ya. Oke. Produksi kita buat yang paling bawah sendiri sekitar hanya 5 on, meskipun sebenarnya bisa sampai dengan 1 kilo satu pohon. Ya. Kalau kita setengah kilo aja, jadi 5 on, dikalikan 5 tanaman ada 2,5 kilo. Jenengan menghabiskan Bunda, 1 bulan 2,5 kilo. Nggak habis. Kalau saya habis Bunda, habis soalnya dikasihkan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya kan gitu. Oke, intinya ini kan sudah berlebih ya. Untuk keluarga 1 bulan pakai 2 kilo itu sudah sangat berlebih. Oke, ini harga jual atau harga beli. Oh iya, akhirnya kan dipakai sendiri. Kalau tanam semua berarti mungkin nanti 3 polybag aja cukup untuk 1 keluarga. Tapi diyakinkan bahwa itu semuanya hidup. Oke, semuanya hidup dan produktif ya. Oke, ini adalah harga jual. Harga jual kalau kita jual atau beli ya cabai per kemarin tanggal 4 Maret 2024 itu saya lihat ini harga jualnya masih di petani ini 35.000. Saya konversi harga petani 35.000, nggak tahu kalau di pasar sekarang ada yang update. 1 on 5.000 Bunda, berarti kan sudah 50.000 ya 1 kilonya loh, kan lebih banyak lagi. Udah saya buat 35, 2,5 kilo kali 35 adalah 87.500. Ini saya hitung juga selisihnya 87.500 dikurangi 15.000. Panjenengan savingnya itu sekitar segini Bunda. Iya. Ini masih bonus seneng soalnya iso berkebun, masih fresh, habis itu iso metik tanamannya sendiri, masih ada kesibukan untuk nyiram-nyiram, ambek ngobrol sama tetangganya, nyambung silaturahim. Itu bonusnya. Ini bedanya dengan membeli yang di pasar langsung 1 kilo digo mantuk. Nggih. Pun Bunda?